Baik, jadi sekarang kita akan menjelaskan tentang analisis regresi. Untuk analisis regresi sendiri itu terbagi dua, ada regresi sederhana dan ada regresi berganda. Analisis regresi ini merupakan pengukur hubungan dua variabel atau lebih yang dinyatakan dengan bentuk hubungan atau fungsi. Untuk penerapan bentuk hubungan ini diperlukan pemisah yang tegas antara variabel bebas yang sering disebut dengan simbol X dan variabel tak bebas dengan simbol Y. Yang pertama adalah regresi sederhana. Regresi linear sederhana adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh model hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Jika hanya digunakan satu variabel independen, maka disebut sebagai regresi sederhana. Ada pula prosedur regresi sederhana. Yang pertama, membuat persamaan regresi. Yang kedua, melakukan pengujian hipotesis atau pengaruh antar variabel yang merupakan uji statistik, nilai kritis, rumus T hitung. Yang selanjutnya, mengidentifikasi tingkat kekurangan model regresi melalui koefisien determinasi atau sering disimbolkan dengan R kuadrat. Yang keempat, melakukan estimasi nilai variabel dependen. Untuk uji regresi yang kedua, ada regresi berganda. Regresi ini merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas atau variabel Y dengan dua variabel bebas atau variabel X. Tujuannya adalah untuk memprediksi nilai variabel tak bebas apabila nilai variabel bebas diketahui. Nah, untuk regresi berganda ini, kita bisa memasukkan nilai variabel bebas lebih dari satu variabel saja. Adapun prosedur regresi berganda, tidak terlalu banyak perbedaan antara regresi berganda dan regresi sederhana. Hanya saja ada perbedaan di bagian pengujian hipotesis. Berikut adalah prosedur regresi berganda. Yang pertama, melakukan persamaan regresi. Yang kedua, melakukan pengujian hipotesis atau pengaruh antar variabel, yang merupakan uji statistik, distribusi F dan T, nilai kritis, dan nilai kritis T. Rumus F hitung sama dengan MSR per MSE, rumus T hitung sama dengan B dikurangi 0 per SB. Yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kekurangan model regresi melalui koefisien determinasi atau yang sering disimbolkan dengan R2. Adapun tujuan dari analisis regresi ini, yaitu analisis regresi digunakan untuk memberi landasan dalam mengadakan prediksi. Variabel yang diprediksi disebut variabel kriterion atau variabel tergantung, sedangkan variabel yang berperan memprediksi disebut variabel prediktor atau variabel bebas. Tujuan analisis regresi ini adalah untuk menggambarkan garis regresi, menggunakan persamaan regresi, dan untuk memperoleh dasar prediksi yang mempunyai kesalahan atau residu prediksi yang sekecil-kecilnya. Ada pula dasar pengambilan keputusan. Ada dua cara dalam mengambil keputusan pada analisis regresi. Yang pertama, dengan membandingkan nilai signifikan dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Yang selanjutnya adalah dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sedangkan jika nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel, artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Baik teman-teman, agar lebih mudahnya, mari kita menyimak bagaimana cara kita menganalisis analisis regresi sederhana maupun berganda menggunakan SPSS. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan penyebaran data untuk menghimpun data-data yang akurat.
Di sini saya sudah mempunyai data dari hasil penyebaran data melalui kuesioner. Dan di sini saya sudah melakukan tabulasi data. Jadi sebelum kalian melakukan pengujian melalui SPSS, untuk lebih mudahnya lakukan tabulasi data terlebih dahulu. Jadi di setiap variabelnya harus memiliki total yang jelas. Seperti ini, X1 totalnya yang ada di kolom K, X2, X3-nya, dan ini untuk variabel Y totalnya ada di kolom W. Langsung saja, untuk melakukan pengujian pada SPSS ini untuk variabel regresi bisa menggunakan SPSS tahun berapapun. Di sini saya menggunakan SPSS tahun 2023. Setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Lalu masuk ke variabel view. Di bagian nama, karena di sini kita akan menguji regresi sederhana maupun regresi berganda, maka kita masukkan sekaligus saja untuk variabel X-nya X1, X2, X3. Lalu yang terakhir adalah Y1. Di bagian desimal kita nolkan semua. Lalu di bagian label di sini kita berikan keterangan untuk X1 ini saya menggunakan variabel pengetahuan. Untuk X2 di sini saya menggunakan variabel resiko. Untuk X3 menggunakan variabel kepercayaan. Dan yang terakhir di sini untuk Y1 saya menggunakan motivasi. Jika sudah tampilannya seperti ini, kita langsung saja masuk ke data view. Untuk bagian dari values, missing, column, right, dan sebagainya itu bisa dikosongkan saja. Data view, jadi tampilannya akan seperti ini. X1 sudah ada di sebelah sini, X2, X3, dan Y1. Lalu sekarang kita langsung memasukkan datanya. Nah, tabulasi data yang sudah kita lakukan ini akan mempermudah kita dalam memasukkan data ke SPSS. Yang pertama kita masukkan dulu untuk total dari variabel X1. Tampilannya seperti ini bisa diabaikan dulu. Lalu lakukan ke variabel-variabel selanjutnya. Nah, jika sudah seperti ini, kita hapus di kolom 1 dan 2 karena ini bawaan dari Excel. Untuk menghapusnya kita tidak bisa menggunakan backspace, tapi di laptop kalian ada delete, klik delete. Untuk data yang saya gunakan ini berjumlah 97 responden. Sesuai dengan penjelasan dari regresi sederhana, yaitu hanya menggunakan variabel X-nya 1 dan Y-nya 1. Karena ini sudah dilengkapi variabel X1, X2, X3, maka untuk terlebih dahulu kita bisa menggunakan analisis regresi berganda. Ke analyze,
regression linear. Di sini kalian akan disajikan dengan tampilan seperti ini, yang di sini ada dependent dan independent. Untuk dependent ini hanya bisa dimasukkan oleh satu variabel saja, sedangkan yang independent bisa untuk ketiga-tiganya, yang tadi X1, X2, dan X3. Kita langsung masukkan saja satu persatu. Dan Y ke dependent. Setelah sudah semuanya kita masukkan, langsung ke OK. Berikut adalah hasil-hasilnya. Di sini ada variabel, tapi yang kita gunakan ini hanya 3 kolom dari model summary, ANOVA, dan koefisien. Ini kita abaikan dulu sebelum nanti kita pindahkan untuk dilakukan interpretasi. Sekarang kita lanjut ke analisis regresi sederhana. Kita klik file, terus new, file, data. Kembali lagi ke tabel-tabel kosong ini, kita tambahkan di sini X dan Y. Tadi kan sudah kita masukkan, jadi kita tinggal salin dari sini. Untuk variabel X kita salin. X-nya kita di sini hanya menggunakan satu variabel, jadi saya mengambil X1. Salin. Jangan lupa ya di sini nanti di 0. Y-nya juga sama, kita pindahkan saja dari yang tadi. Kontrol, terus kita sini sudah masukkan. Nah, untuk variabel sederhana kan hanya terdiri dari variabel X dan Y. X-nya itu hanya satu variabel. Caranya hampir sama, analyze, regression, linear. Nah, X-nya kita masukkan ke variabel independen karena X merupakan variabel bebas, dan Y-nya ke dependent. Ini juga sudah muncul. Mungkin untuk interpretasinya agar lebih mudah dan lebih singkat, saya hanya akan menggunakan kolom dari model summary, ANOVA, dan koefisien untuk regresi sederhana, dan untuk regresi bergandanya hanya akan menggunakan tabel koefisien saja. Nah, untuk interpretasi model summary di regresi sederhana, di sini kalian bisa tulis untuk interpretasinya seperti ini. Tabel di atas atau tabel model summary ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan yang biasa disimbolkan dengan R, yaitu sebesar ini 0,828. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square sebesar 0,681 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas itu terhadap variabel terikat sebesar 68,1%. Adapun untuk tabel ANOVA di sini pada regresi sederhana bisa interpretasinya sebagai berikut. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sama dengan F hitung itu ini 206,413 dengan
tingkat signifikan sebesar 0,000. Ini tingkat signifikannya yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel pengetahuan terhadap variabel motivasi. Dan yang terakhir di regresi sederhana di sini adalah tabel koefisien. Untuk interpretasinya, diketahui nilai konstan A sebesar ini konstan A 7,174. Sedangkan nilai pengetahuan atau koefisien regresi sebesar 0,048. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y sama dengan A ditambah BX lebih besar pada Y sama dengan 7174 ditambah 0,687. Nah, dari tabel analisis sederhana ini dapat diterjemahkan bahwa konstansa sebesar 7,174 mengandung arti bahwa nilai konstansa variabel partisipasinya adalah sebesar 7,174 dan koefisien regresi X sebesar 0,687 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai pengetahuan maka nilai motivasi bertambah sebesar 0,687. Koefisien regresi tersebut bernilai positif sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Lalu untuk pengambilan keputusan, di sini saya akan mengambil keputusan melalui tingkat signifikan. Berdasarkan nilai signifikan dari tabel koefisien yang diperoleh di sini adalah 0,000, yang dimana lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan atau variabel X berpengaruh terhadap variabel motivasi atau variabel Y. Yang selanjutnya kita masuk ke penjelasan atau interpretasi dari tabel regresi berganda. Yang akan diambil di sini adalah hanya tabel koefisien saja. Pada tabel koefisien di sini, karena regresi berganda, jadi ada variabel X-nya itu pengetahuan, X1 resiko, X2 dan X3-nya kepercayaan. Untuk pengambilan keputusan pada tabel ini kita bisa menggunakan tingkat signifikan kembali, yang dimana di sini bisa dilihat untuk nilai signifikan nilai X1 atau pengetahuan 0,000 dan resiko 0,01 dan kepercayaan 0,007, yang dimana dari tiga variabel ini X1, X2, X3 tentu saja lebih kecil daripada 0,05, yang dimana bisa dikatakan signifikan atau berpengaruh. Semua variabel X1 sampai X3 ini berpengaruh terhadap variabel Y atau motivasi Y. Sekian untuk materi dari analisis regresi sederhana dan regresi berganda. Saya Tiara Febriani mengucapkan terima kasih.